Nggak join lagi di BEM 2023 kan sekarang ya? Yes. Nah di BEM 2023 Boleh. seru pokoknya volunteer. Volunteer ada uang masuk. Boleh sekali promosi. Promosi lah kan. Halo semua, kembali lagi di LKS episode 3. Nah, balik lagi nih bareng aku di sini. Aku udah 2 episode ya nemenin kalian. Dan hari ini kita kedatangan pemateri nih, bintang tamunya dari rumah kita lagi. Siapa kira-kira? Bintang tamunya adalah jeng 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 Bang Rio Irfanda. Hai. Gimana nih, Bang? Apanya gimana? Kenalan dulu dong sama kenalan teman-teman. dulu. Oh ya, perkenalkan nama aku Rio. Aku dari Fakultas Keperawatan angkatan 2020. Dan teman-teman mungkin udah tahu juga ya, aku di sini pernah juga gabung di BEM ya kan. Dan pernah juga masuk di salah satu divisi dinas ya kalau di BEM ya. Yes. Kalau di BEM ada dinas di Sosmas gitu. Oke, di Sosmas jadi apa tuh, Bang, kemarin? Oh iya, tahun kemarin di Sosmas sempat jadi ketuanya. Oke. Sosmas, kepala dinas. Oke, baik. Pernah di rumah kita juga ya, keluarga kita juga nih, Iya, teman-teman. Nah, akhir-akhir ini ngapain aja, Bang? Kira-kira ini apa ya, Gap? Kayaknya nggak ada. Tidur makan, kayaknya cuma itu aja lah. Aduh. Karena kayak setelah keluar dari organisasi kan, itu kegiatannya langsung bener-bener nggak ada gitu. Karena kalau di BEM kita kan biasanya padat ya kan, Yes. proker ini, proker itu Bener gitu banget, kan. padat merayat. Bener ya kan? Nah, kalau sekarang setelah keluar dari organisasi itu rutinitasnya ya makan tidur. Terus kalau misalnya kuliah jadi kupu-kupu gitu ya kan. Kalau biasanya kalau anak organisasi kan Kura-kura. kuliah kura-kura ya kan. Kalau ya kita ya kupu-kupu lah. Kuliah pulang. Kangen nggak, Bang? Punya kesibukan yang kayak kura-kura tuh? Ya sebenarnya kalau dibilang kangen nggak terlalu juga. Karena kan ada apa ya, ibaratnya alasan kenapa kemarin keluar dari organisasi gitu kan, nggak ngelanjutin lagi. Sebenarnya ada alasan tersendiri juga kenapa nggak keluar gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kangen, cuman kalau misalnya mau join lagi mungkin nanti akan ada planningnya gitu, akan ada beberapa apa ibaratnya ya kayak alasan lagi kenapa ingin bergabung gitu. Boleh ceritain nggak tuh, Bang, alasan kenapa tuh nggak join lagi tahun ini? Oh, karena apa alasannya? Sebenarnya nggak join lagi di BEM 2023 kan sekarang ya? Yes. Nah, di BEM 2023 karena sebenarnya dari awal planning di dari maba lagi, dari semester 1 itu udah planning sebenarnya untuk apa ibaratnya ya, limit sampai kita organisasi itu cuman sampai di semester 6 gitu. Itu limit terakhir. Nah, kenapa gitu? Karena kan 3 semester terakhir ini kita dari semester 6, 7, 8 itu kan udah fokus ke ibaratnya hal-hal yang harus dikembangin untuk di luar kampus gitu kan. Karena kita nanti kan butuh juga yang namanya relasi gitu kan di luar sana setelah kita lulus dan tamat dari fakultas gitu kan. Nah, jadi makanya itu planning Abang tuh dari semester 1 sampai 6 aja untuk organisasi yang internal. Kalau misalnya mau di yang luar itu di semester 6, 7, 8 gitu. Oke. Keren ya planningnya. Nah, Bang, kan berarti kan planning Abang sebelum semester 6 nih di internal nih, Ya. organisasi internal. Internalnya kemarin ada BEM Sama FSI. Ya. Apa aja tuh yang Abang dapat selama Abang dari maba sampai semester 5 ya kemarin? Ibaratnya pengalaman sama Iya, organisasi gitu benar. ya. Kalau ibarat pengalaman di organisasi kan pertamanya tuh di semester berapa ya? 2 atau 3 gitu. Pernah masuk di FSI Yes. awalnya. Nah, itu cuma jadi anggota. Waktu itu siapa ya ketumnya? Kalau nggak salah Bang ini yang Bang Azwar. bukan sebelum Bang Azwar ada lagi satu lagi tuh Bang Dinar. Kalian kayaknya nggak jumpa deh sama Abang itu, Bang Dinar. Bukan, kalau Bang Yunus tuh dia jadi DP Dewan ini pertanggungjawaban. Pembina Oh, pembina tuh, ya. pembina. Ya, Bang Pembina itu Bang Yunus. Nah, itu tuh
pada masa itu tuh ketumnya itu Bang Dinar. Iya, Bang Dinar. Bang Dinar. Nah, jadi pada saat itu cuma jadi anggota di asistensi waktu itu. Divisi asistensi. Itu lupa di semester 2 atau 3 lupa. Pokoknya sekitar segitulah, 2 atau 3. Terus lanjut tahun berikutnya, itu cuma tahun pertama ya, pas masih jadi mahasiswa baru, itu cuma satu itu aja organisasi. Karena mau ngenalin dulu kan, kayak apa sih organisasi di kampus gitu kan, di perkuliahan. Karena kan kalau di sekolah, kita SMA kan organisasinya OSIS, MPK gitu kan, Pramuka satu lagi. Nah kalau di perkuliahan ini kan beda-beda, ada BEM, DPM gitu kan, ada nama FSI juga kalau di keperawatan gitu kan. Terus juga ada UKM, kalau di fakultas lain kan ada UKM gitu kan. Nah jadi mau perkenalan dulu dengan organisasi di perkuliahan awalnya gitu niatnya. Terus setelah dicoba, ternyata seru gitu kan. Kayak wah ada kegiatan-kegiatan tuh kita jadi ikut serta di dalamnya gitu kan. Terus juga setelah kita masuk organisasi kita punya banyak teman, punya banyak kenalan gitu kan. Yang awalnya kawan waktu perkuliahan pas kuliah di kelas cuma 1 atau 2 orang, setelah masuk organisasi itu bisa jadi 10 gitu kan, bisa jadi 20, bahkan satu organisasi itu bisa jadi kita jadikan teman gitu kan. Benar. Nah setelah itu berangkat dari FSI semester 2 atau 3, lanjut di tahun berikutnya, di periode berikutnya di semester 4. Nah itu tuh masuk lagi di FSI. Nah, masuk lagi di FSI, awalnya waktu itu ketumnya Bang Azwar, itu waktu itu masih jadi, abang juga masih jadi anggota di situ, anggota divisi asistensi. Nah, terus setelah itu lanjut ke FSI yang 2022, yang tahun kemarin. Itu juga ikut juga, gabung di sana. Waktu itu ketumnya Bang Muhammad Evan Adipa ya. Yes. Nah, waktu itu juga masuk lagi FSI. Nah, pada saat itu juga ditawarin tuh, karena pada saat itu kan ketumnya angkatan 2020 ya. Nah, jadi pada saat itu ditawarin jadi kepala divisi di asistensi. Tapi karena pada saat itu, karena udah kayak ibaratnya nih FSI udah 2 kali nih, pengen nyoba lagi ke organisasi yang lain, pada saat itu pengen masuk ke BEM. Nah, pernah juga ditawarin masuk ke DPM, tapi nggak mau. Kenapa DPM nggak mau? Karena pada DPM nih kita kurang banyak kegiatan yang ibaratnya langsung ke mahasiswa gitu kan, lebih banyak kepada evaluasi gitu ibaratnya kalau di DPM. Nah makanya itu milih ke BEM. Nah pada saat itu masuk ke BEM, gupmanya Bang Hasbala. Nah pada saat itu Bang Hasbala nawarin untuk jadi kadis di Sosmas. Kan bentrok nih, di FSI nyuruh jadi kadis di kepala divisi di asistensi, di BEM juga nyuruh jadi kadis di Sosmas. Jadi bimbang nih, Gap, gimana nih milih yang mana gitu kan. Jadi karena memang dari awalnya tuh pada saat maba pengen kenal lebih jauh sama BEM, jadi pilihlah di BEM gitu untuk jadi kadis di Sosmas. Wah, BEM harga mati. Iya. Seru kok di BEM, makanya tuh milih ke BEM daripada di FSI. Kalau FSI kan kegiatannya kita rutinitasnya kepada agama Iya, gitu benar. kan. Nah, makanya lebih milih ke BEM. Milih gitu, ke Gap. BEM. Siap. Ini kan Sosmas ya kemarin ya Bang ya? Iya, Sosmas. Di Sosmas itu kira-kira Abang ngejalanin proker atau dapat pengalaman apa aja tuh? Kan Sosmas kan betulan erat ya kaitannya dengan masyarakat. Benar. Kita kan eksternal ya jatuhnya. Eksternal. Gimana tuh Bang? Kalau pengalaman di Sosmas, karena kita berhubungan langsung dengan masyarakat, jadi kita banyak kenal orang-orang di luar gitu, Beb. Daripada di kampus gitu, Beb. Nah, karena kita banyak kenal orang di luar, jadi kita banyak informasi baru yang kita dapatkan di luar sana. Entah itu berupa seperti kegiatan-kegiatan galang dana, atau misalnya kegiatan-kegiatan sosial lainnya gitu yang ditaja sama orang-orang di luar sana, di luar kampus kita gitu. Nah, jadi pengalaman yang selama Abang dapatkan di Dinas Sosmas, itu kita banyak melakukan aksi-aksi yang ibaratnya kayak peduli kepada masyarakat gitu. Kegiatan-kegiatan yang bersifat memprioritaskan masyarakat sebagai tujuan kita dalam menjalankan organisasi gitu. Misalnya kayak kemarin tuh pas Abang pertama kali jadi kepala dinas di Sosmas, itu proker pertama kali yang dijalankan itu ada galang dana untuk masyarakat yang bencana alam di Pasaman Barat gitu iya. kemarin. Jadi ikutan tuh kemarin Ikut tuh. kan? Nah ikut galang dana juga ya kan, sampai ke lampu merah sampai sore ya Iya. kan. Dan cuman bayarannya air putih gitu ya kan. Bener,
benar banget. Makanya itu, karena niat juga dari awal pengen membantu masyarakat, makanya itu di Sosmas ini kita banyak ngelakuin aksi-aksi yang berhubungan dengan masyarakat gitu. Pengalamannya itu tadi kita dapat senyuman dari masyarakat, ya kan? Kayak juga kemana di Jumat Berkah dari Sosmas, itu kan kita bagi-bagi makanan tuh setiap hari Jumat kepada masyarakat yang ada di luar, entah itu kayak tukang parkir atau misalnya orang-orang yang jualan tepi jalan, Gojek gitu kan. Nah itu kan pasti pada saat kita memberikan mereka entah itu makanan atau minuman, itu pasti mereka bakal bilang gini, makasih ya dek udah ngasih kami makanan gitu. Itu kayak suatu hal yang ibaratnya kayak membuat kita tuh senang gitu, karena kita udah berharga di masyarakat gitu. Jadi kita merasa kayak wah ternyata aku hidup ada gunanya juga loh, gitu, karena udah bantu masyarakat luar sana. Oh, tepuk tangan dulu dong teman-teman. Oke. Gaby juga pernah tahu ya, abang pernah ikut volunteer. Iya, ikut volunteer. Ikut volunteer, berarti itu tuh masuk organisasi eksternal kan bang? Iya benar, eksternal. Benar kan? Nah itu gimana tuh abang bisa milih ikut volunteer itu dan kayak mana cara abang bisa ikutan di volunteer itu ya. Kalau misalnya volunteer itu kemarin abang ikut yang di Yayasan 1001 Cita, itu ada di pusatnya di Sekrenya tuh ada di jalan yang di Marpoyan, aku lupa nama jalannya apa Gap, cuman ada di Marpoyan. Nah di situ di Yayasan 1001 Cita itu kegiatannya nggak jauh beda sama yang ada di Dinas Sosmas. Itu kan berhubungan langsung dengan masyarakat. Cuman kalau Dinas Sosmas kan kita mentajah seluruh berbagai macam kalangan masyarakat gitu. Nah, tapi kalau di Yayasan 1001 Cita, kita tuh tujuan utamanya untuk pendidikan dan aksi sosial gitu. Nah, kenapa bisa ikut 1001 Cita volunteernya gitu ya khususnya. Nah, kemarin tuh cerita awalnya kenapa pengen ikut 1001 Cita, itu nama kegiatan volunteernya Aksi Cita Anak Negeri. Nah, di Aksi Cita Anak Negeri itu kita kan ada seleksinya dulu gitu kan untuk menjadi seorang volunteer. Nah, awalnya sebenarnya cuma ikut temen aja sih. Ikut teman. Iya, volunteer itu cuma ikut teman kayak ikut ini yuk, ayo gitu aja kan. Nah, jadi pada saat itu karena diajak ke teman, ikut volunteer yuk di 1001 Cita, mereka ada ngadain acara untuk ke masyarakat nih gitu. Ikutlah pada saat itu kan untuk ikut volunteernya, isi berkas gitu kan, wawancara segala macam. Akhirnya pada saat pengumuman lolos gitu. Alhamdulillahnya lolos, pada saat itu lolos. Nah, karena lolos, pada saat itu kan masih bingung nih, nggak tahu apa-apa tentang dunia volunteer, gitu ya kan? Nggak tahu tentang apa-apa di dunia volunteer. Jadi pada saat itu, kita diadain namanya LGD gitu. Apa tuh bang LGD? Kayak Leadership Group Discussion. Nah, jadi kita diadain LGD dulu untuk menyamakan persepsi di sana untuk kegiatan apa aja yang mau kita lakukan di lokasi pengabdian. Gitu. Jadi kita nanti akan adakan LGD dulu di sana. Setelah kita LGD, baru kita terjun ke lokasi pengabdiannya gitu. Itu sih cerita awalnya jadi volunteer. Seru nggak bang? Seru banget, karena kalau kita jadi volunteer, kita tuh nggak hanya sekedar kayak ngejalanin kegiatan-kegiatan yang berhubungan langsung sama masyarakat. Karena kalau di Dinas Sosmas kan kita ada kegiatan kayak misal Jumat Berkah, Galang Dana gitu kan. Itu kan kegiatannya hanya beberapa hari aja gitu kan. Ada limitnya gitu. Tapi kalau di volunteer, misalnya memang waktunya dalam waktu yang ibaratnya kayak singkat, tapi di dalamnya itu padat kegiatannya. Gitu. Misalnya nih kita volunteer pengabdian ke suatu tempat dalam waktu 1 minggu nih Gap. Dalam 1 minggu itu kita tuh nanti bakal setiap harinya ngelaksanain beberapa kegiatan-kegiatan gitu. Ibaratnya kalau di organisasi proker gitu kan, ada program kerjanya. Nah, jadi misalnya hari Senin kita mau ke sekolah-sekolah nih, misalnya perkenalan dulu ke sekolah-sekolah, kayak anak SD, anak SMP gitu kan. Kita kenalan dulu sama mereka. Terus misalnya hari Selasanya kita mau ngadain, ibaratnya saya kayak ke anak SD kemarin tuh abang ada sempat ngadain kayak apa ya ibaratnya ya, kegiatan yang melatih kreativitas mereka gitu. Misalnya kayak entah itu mereka membuat kerajinan gitu dari barang bekas misalnya gitu kan, kegiatan seperti itu yang kita adakan di volunteer misalnya. Nah, terus juga pada saat itu yang paling berkesan pada saat volunteer di Aksi Cita Anak Negeri nih Gap, yang paling berkesan pada saat itu adalah di malam puncak acara. Pada saat itu 1 hari sebelum kami mau pulang ke Pekanbaru. Nah, pada saat itu tuh pada malam itu tuh, malam puncaknya, kami ngadain suatu kegiatan
yang di sana tuh akan dikumpulkan ada masyarakatnya, kepala desanya, serta anak-anak yang ada di sana juga gitu kan. Nah pada saat itu tuh kami ngadain kegiatan ya have fun aja gitu. Ibaratnya nggak ada kegiatan yang rundown, rundownnya nggak ada nih, kayak ngadain acara aja. Cuman di dalamnya itu karena pada saat itu tuh bertepatan dengan Hari Pancasila 1 Juni. Jadi kami sebelum hari itu tuh ngadain sebuah acara kegiatan lomba gitu untuk anak-anak SD. Jadi sana juga kami ngadain pemberian hadiah juga ya kan, teman acara-acara yang menangnya siapa gitu. Terus juga pada saat itu yang paling berkesan pada saat volunteer itu di malam puncak acara itu masyarakatnya tuh pada nangis gitu. Nangis gitu. Kenapa kan juga bingung kan kenapa nangis gitu kan. Iya, soalnya kalian ini benar-benar walaupun cuma 1 minggu di sini, sebenarnya nggak 1 minggu sih, Gap, cuma 4 hari kami di sana, 4 hari 3 malam. Berarti sisanya perjalanan ke sana ya? Cuma 4 hari 3 malam. Tapi mereka bilang kayak walaupun kalian cuma sebentar di sini, tapi kegiatan yang kalian berikan tuh benar-benar bermakna untuk kami, katanya gitu. Nah itu tuh yang bikin volunteer tuh kayak ibarat hatinya tuh kayak wah aku berharga loh ternyata di sini. Entah aku di Pekanbaru cuman jadi mahasiswa aja gitu kan, kuliah pulang kayak abang nih kan, kuliah pulang. Tapi di sana kita ternyata dianggap ada berharga gitu sama masyarakat di sana, gitu ya. Jadi kerasa banget ya output yang kayak nggak sia-sia loh kalau kita ngikutin suatu hal, kita mau coba satu hal tuh nggak sia-sia. Iya bener banget. Gitu Gap. Jadi pengen ikut volunteer nih. Nah ikutlah, di gelombang 3 ada lagi kok tuh Aksi Celana Negeri juga, di batch 3-nya nanti akan ada di tahun depan, karena yang tahun ini udah tutup gitu. Ada lagi tuh. Boleh. Seru pokoknya volunteer. Volunteer ada uang masuk nggak ada, karena kita di sini tuh volunteer tuh ibaratnya ya namanya juga volunteer ya kan, kita tuh bersedia untuk memberikan apa yang kita punya gitu ya kan. Jadi kita nggak ada diberikan imbalan atau uang atau apa gitu. Jadi nggak ada uang masuk ya? Iya, ada ya teman-teman. Ada. Biasalah. Nah, dari tadi kan abang udah eksternal ada, internal ada. Apa sih yang abang dapat yang bisa gimana ya, output yang abang dapat nih dari semua hal tadi sehingga ngebentuk diri abang tuh apa gitu? Dari organisasi, dari kegiatan-kegiatan yang ikutin, apa yang jadi ibaratnya untuk diri abang gitu ya? Oke, kalau misalnya yang dapat diambil nih hikmahnya dari kegiatan-kegiatan yang udah dilalui, dari organisasi juga, dari BEM gitu kan, dari volunteer juga, yang bisa untuk membangun diri sendiri itu adalah pengalaman gitu. Karena pengalaman ini tuh yang ibaratnya memberikan kita pelajaran baru. Oh ternyata kalau misalnya kita di luar sana kita dianggap berharga, misalnya kayak volunteer tadi. Misalnya kalau di organisasi, di BEM misalnya, oh ternyata kalau dalam menyusun sebuah acara atau sebuah kegiatan itu ada sistematikanya gitu. Bener banget. Jadi kita bisa menambah pengetahuan baru kita gitu dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti tadi, seperti organisasi atau volunteer. Nah itu kita dapat menambah pengetahuan kita, dan dengan pengetahuan tadi, dengan pengalaman yang kita miliki, nah kedepannya nanti misalnya kalau kita terjun ke dunia pekerjaan gitu kan, kita ibaratnya nggak meraba-raba lagi nih harus ngapain, kaget lagi ya. Iya, nggak kaget lagi, kita udah disiapkan sejak dari perkuliahan ini untuk menghadapi dunia perkuliahan melalui organisasi, melalui volunteer gitu. Bener banget. Jadi kayak teman-teman soft skill itu perlu banget ya. Soft skill itu perlu banget. Jadi nggak melulu tentang akademik. Iya, nggak melulu tentang nilai. Ya benar. Kan? Nggak tentang IPK juga. Benar gitu banget. Kan? Nah, jadi soft skill itu juga perlu. Gitu. Oke, Bang. Jadi ini penting banget ya berarti. Penting banget untuk teman-teman join di BEM. Di BEM. Betul ya, nggak juga di BEM. Kalau misalnya teman-teman tertarik di organisasi lain, misalnya entah kayak misalnya nih, aku kayaknya lebih tertarik yang sama agamis-agamis. Saya ikut FSI. Saya kalau aku pengen yang coba yang agak berhubungan dengan evaluasi pekerjaan, gitu kan, undang-undang, gitu bisa di DPR. Tapi kalau misalnya mau berhubungan langsung dengan kegiatan yang ada dampaknya kepada mahasiswa, di BEM. Join BEM tempatnya. Tahun 2024 ya. Oke, ditunggu. Maju. Boleh sekali promosi. Promosi lah, kan pengkaderan. Oke, Bang. Mungkin ada nggak sih pesan dan kesan untuk teman-teman LKS di rumah yang nonton?
Adalah pasti. Ada apa Kalau untuk pesan dan kesannya, pesan dulu lah ya, Pesan kita dulu, bahas pesan satu. dulu. Kalau untuk pesannya kepada teman-teman yang lagi nonton di rumah, pesannya terus berkembang, terus berinovasi, terus memberikan yang terbaik. Karena kita nggak tahu potensi yang diri kita kalau kita nggak mau mulai belajar untuk mengetahui apa yang kita punya di dalam diri kita. Bener Gitu. banget. Jadi ibaratnya jangan pesimis dulu lah. Misalnya kalau kita ikut kegiatan, disuruh misalnya nih Gaby ditunjuk jadi ketua pelaksana sebuah kegiatan, terus Gaby kayak nolak gitu karena alasan Gaby nolak tuh adalah Gaby nggak mampu. Gaby bilang gitu, tapi orang lain mandangnya enggak gitu. Makanya itu tetap optimis, tetap mau berinovasi, tetap melakukan yang terbaik karena kita nggak tahu potensi apa yang ada di dalam diri kita kalau kita nggak mencobanya gitu. Dicatat. Nah iya, terus juga kalau untuk pesan kepada teman-teman di LKS, ini sebuah inovasi yang bagus banget kalau menurut aku ya Gap. Sebuah inovasi yang bagus karena dengan LKS ini teman-teman di rumah itu dapat tahu tentang fakultas kita terutama ya, terkhususnya untuk fakultas kita dulu. Kemudian juga untuk BEM Fakultas Keperawatan gitu. Lebih mengenal lagi, oh ternyata di BEM Fakultas Keperawatan ada LKS loh gitu. Dan nggak ada juga nih setahu aku ya nggak ada juga di tempat lain yang ngadain LKS kayak gini, podcast gini nggak ada. Jadi bener-bener apa ya, inovasi yang luar biasa sih menurut aku Gap dari Kan BEM asri. Fakultas Keperawatan. Iya. Karena kayak di tempat lain nggak ada yang kayak gini gitu. Jadi malu. kalau untuk panitianya, untuk tim belakang layar juga ya kan yang nggak pernah nampak di kamera. Jadi pesannya adalah tetap terus melanjutkan kegiatan ini. Terus juga tingkatkan lagi apa yang perlu ditingkatkan. Terus juga apa lagi ya? Kayaknya itu aja lah. Ditingkatkan Jangan lagi. pernah merasa puas ya. Iya benar, jangan merasa cepat puas gitu dengan hasil yang udah kita hasilkan. Tepuk tangan lagi dong. Jadi teman-teman kalau udah nonton ini jangan ragu, jangan bimbang. Terus gali potensi kalian, jangan takut gagal karena kalau misalnya kita nggak gagal kita nggak tahu sukses. Iya benar. Benar. Oke. Mungkin nih cerita-cerita kita sampai di sini aja. Aduh, Niki jatuh guys. Awas jatuh. Oke, mungkin cerita-cerita kita sampai di sini aja nih. Mungkin LKS selanjutnya bakal kedatangan siapa ya? Kita nggak tahu juga. Kalian tunggu aja. Spoiler, ting ting ya. Oke teman-teman yang nonton jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan terima kasih Bang Rio udah mau jadi bintang Sama-sama. tamu di LKS kami. Mungkin sampai di situ.